Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bunda-bunda semua bisa ketemu lagi di channel saya, Mama Wanti. Share lagi bunda aktivitas saya sehari-hari. Nah, kali ini saya mau berbagi aktivitas saya di sore hari bunda. Ini saya sepulang kerja. Seperti biasa saya pulang kerja sampai rumah itu jam 5 bunda ya, langsung kerja lagi, beberes, masak segala macam bunda. Nah, itu tadi anak saya dari hujan-hujanan bunda, itu tadi kebetulan hujannya itu lumayan deras, nggak tahu ini ya bunda, itu sebenarnya itu musim apa ya bunda, musim kemarau atau musim penghujan ya bunda. Kalau dibilang musim penghujan tapi kok ya seringnya itu panas, tapi kalau dibilang musim panas kok ya masih ada hujan. Udah nggak nentu ini musimnya ya bunda. Sebelum masak ini saya mau rapi-rapi dulu ini bunda, untuk piring, untuk cucian piring yang tadi pagi udah saya cuci bunda. Nah, ini untuk piring-piring tak balikin ke tempatnya masing-masing. Kalau saya untuk belanjaan untuk sayuran gitu kan, untuk sayur lauk gitu kan udah belanja per minggu ya bunda. Jadi untuk hari Minggu itu jatah belanja untuk untuk seminggu bunda. Jadi pulang kerja sampai rumah jam 5 itu udah nggak ribet belanja dulu bunda, langsung masak apa yang udah dibelanja, apa yang udah ada stok di kulkas. Jadi lebih enak bunda, lebih gampang gitu, dan juga waktunya itu nggak nggak olok waktu gitu bunda, mau masak harus belanja dulu. Pagi pun juga seperti itu bunda, bangun jam 4 itu udah tinggal masak apa yang udah disetok di kulkas bunda. Pokoknya kalau udah stok di kulkas itu lebih gampang, lebih enak bunda. Dan menurut saya itu kalau udah stok stok sayuran di kulkas itu selain lebih gampang juga lebih hemat bunda. Pertama, biasanya kalau ke pasar atau ke warung itu selain beli sayuran itu pasti beli yang lainnya bunda, jajan yang lainan, cemilan yang lainnya bunda. Kalau belanja sekali gitu kan nggak wira-wiri jajan juga bunda. Terus kalau udah ada stok sayuran di kulkas gitu, mau jajan matang itu sayang gitu bunda, ada stok sayuran di kulkas tapi harus jajan, jadi yang sudah di stok itu nggak kemasak, akhirnya kan ya mau nggak mau harus masaknya gitu juga kan, jadinya kan lebih irit bunda. Antara masak sama jajan itu kan ya jauh lebih irit ya, memang secara tenaga ya memang lebih irit jajan ya bunda. Tapi secara materi kan lebih irit kalau masak sendiri ya. Bukan berarti nggak pernah jajan ya bunda ya, sekali dua kali ya dalam satu minggu itu pasti ada jajannya. Biasanya kalau saya hari terakhir Sabtu Minggu itu malah jajannya bunda. Hari Sabtu Minggu itu ayahnya libur kerja, tapi juga kadang masaknya itu juga jadi males bunda. Jadi ya untuk Sabtu Minggu itu biasanya saya itu jajan, tapi untuk sarapan aja ya bunda. Kalau untuk makan siang sama makan sore itu biasanya saya masak. Nah, ini anak saya habis hujan-hujanin katanya lapar bunda, pengen nyemil telur. Anak saya itu kalau nyemil itu nyemilnya telur bunda, telur di dadar gitu bunda. Tapi ya alhamdulillah udah bisa goreng sendiri bunda. Jadi ya dia goreng sendiri, untuk bumbunya ya sesuai versinya dia sendiri bunda. Pakai garam, pakai masako, terus pakai lada gitu bunda. Terus kadang dia itu dicampurin sama tepung tepung Kentucky gitu loh bunda. Ya weslah, sekreasi-kreasinya sendiri dialah bunda, yang penting saya sebagai orang tua ngawasin aja. Kalau cuman untuk sekedar goreng telur atau bikin mie atau goreng ayam crispy gitu yang dari ayam fillet gitu bunda, yang ditepungin gitu, dia mah udah bisa sendiri bunda.
Ya bukannya kita apa sih ya bunda sama anak, tega sama anak, enggak ya bunda, justru ini tuh menurut saya itu karena sayang ya bunda. Kita kan sebagai orang tua itu nggak bisa ngedampingin anak itu sampai seterusnya ya bunda. Suatu saat entah kita dipanggil Allah lebih dulu, atau entah nanti anak yang harus berpisah sama kita karena sekolah atau karena kerja gitu kan, kita nggak tahu ya bunda. Jadi sewaktu-waktu udah nggak sama kita itu, anaknya itu setidaknya itu udah bisa ngurus dirinya sendiri. Oh ya, kemarin tuh ada yang tanya ya bunda, gimana saya cara ngatur waktunya antara kerjaan rumah sama kerjaan di luar bunda, dengan kondisi rumah itu rapi. Ya sebenarnya itu nggak rapi terus ya bunda, ada kalanya juga berantakan. Kalau saya sendiri itu ya gimana ya bunda caranya. Soalnya udah mengalir begitu aja dari dulu sih bunda. Setiap hari itu terutama Senin sampai Jumat itu saya bangunnya jam 4 subuh bunda. Nah bangun itu langsung masak untuk sarapan. Biasanya kan kalau masak ya sambil beberes yang lain, kalau ada cucian piring ya sambil dicuci, sambil diberesin, sambil nyuci baju. Nyuci baju saya usahain setiap hari nyuci ya bunda, jadi nggak pernah saya tumpuk-tumpuk. Nah jam setengah 7 itu kan udah berangkat ya bunda, dengan kondisi rumah itu sudah rapi menurut saya ya bunda. Kalau saya rapi itu yang penting itu kasur, bantal, guling sudah ditata, terus lantai udah disapu, udah nggak ada cucian wajan, cucian baskom, paling ada cucian piring yang pagi buat sarapan itu doang bunda. Paling kan kalau saya kan cuman bertiga, jadi kan cuman ada piring 3 aja bunda. Terus untuk baju-baju kotor kan juga udah dicuci, udah saya jemur. Pokoknya itu kalau berangkat kerja itu diusahain itu udah nggak ninggal kerjaan lagi bunda, yaitu paling cuman cucian piring aja bunda. Terus sore kan sampai rumah itu jam 5 ya, jam 5 itu biasanya langsung saya pertama itu nyapu, walaupun tadi pagi udah disapu, tapi kalau masuk rumah itu rasanya kalau belum nyapu itu kayak gimana gitu bunda. Nyapu dulu, terus habis itu ke dapur untuk beberes, untuk masak. Nah habis maghrib udah mandi, udah makan, udah sholat, itu biasanya saya ngelipetin baju yang tadi pagi dicuci bunda. Jadi juga lipetan baju itu nggak pernah saya tumpuk-tumpuk sampai banyak gitu bunda. Walaupun saya nyetrikanya itu seminggu sekali ya bunda, tiap hari Sabtu, tapi setidaknya itu udah saya lipetin rapi, terus saya taruh di keranjang bunda. Jadi udah nggak pateng kelubruk di kasur. Udah rapi, pokoknya nggak rapi ya bunda, namanya belum disetrika, tapi setidaknya udah dilipetin rapi gitu, terus disatuin, ditumpuk di keranjang. Setelah itu biasanya kan kalau anak saya itu belajar itu mintanya habis isya ya bunda, jadi masih ada waktu, itu biasanya saya pakai buat edit sama buat dubbing bunda. Tapi biasanya juga untuk edit itu saya kerjain di kantor bunda, saat lagi bosen sama kerjaan kantor gitu ya bunda. Kan juga kadang bosen gitu bunda, ngeliatin komputer mulu, itu rasanya pegel, bosen, ngantuk gitu. Jadi saya sambil buat ngedit, jadi untuk sore itu malam itu tinggal dubbing aja. Nah habis isya gitu baru mulai anak itu belajar, jadi ngedampingin anak belajar bunda. Kadang sambil ngedampingin anak belajar itu kadang ya sambil edit kalau masih ada video yang belum diedit, atau kadang sambil sambil ngegiling baju bunda. Pokoknya ya apa aja yang bisa disambi bunda, saya sambi-sambi. Kesel, capek, lelah, ngantuk, ya alhamdulillah lah bunda. Saya nikmatin semuanya prosesnya bunda. Tapi apapun pekerjaannya itu kalau kita lakukan dengan hati senang, hati ikhlas, hati gembira gitu, insya Allah itu capeknya gak kerasa bunda. Kadang tuh ya suami saya itu suka mau nyapu gitu, terus malah suka saya larang bunda. Udah biarin aja, nanti saya sapu, mau bikin video gitu.
Oh ya, terus kapan dong bersosialisasinya sama tetangga? Kalau pulang kerja langsung ubrek di rumah, selesai udah malam, tidur pagi berangkat lagi. Menurut saya pribadi, bersosialisasi sama tetangga itu nggak harus kumpul-kumpul setiap hari ya bunda. Ya kita sebagai tetangga, kalau ketemu saya tetangga ya saling sapa. Kalau belum disapa ya kita nyapa duluan. Kalau kita udah disapa duluan ya kita jawab dengan baik, sopan, ramah. Kalau di RT saya itu kan ya ada arisan, ada pengajian, terus kadang juga ada acara apa, ibu-ibu itu ngadain acara apa. Nah kalau untuk hal-hal seperti itu saya sempetin buat ikut nimbrung bunda. Terus kalau ada yang sakit gitu atau ada yang lahiran atau apa gitu, kita nengokin bareng-bareng seperti itu bunda. Kalau ada yang sekiranya butuh bantuan kita ya sebisanya kita bantu ya bunda. Kalau nggak bisa bantu dengan materi ya tenaga, kalau memang nggak bisa juga ya dengan doa gitu ya bunda. Atau kita sendiri lagi punya makanan lebih ya bagi sama tetangga, ya seperti itulah bunda. Kalau cara saya bersosialisasi sama tetangga. Ini versi atau cara saya ya bunda. Kita semua punya cara masing-masing dalam menikmatin hidup. Jadi ya kita hormatin aja versinya orang lain, tidak usah membenarkan versi diri kita sendiri ataupun menyalahkan versi orang lain. Seperti halnya kita menikmatin bakso ya bunda. Kalau saya sendiri kalau makan bakso itu cukup pakai sambal sama pakai cuka, udah gitu aja bunda. Tapi kan bagi orang lain makan bakso nggak pakai saus, nggak pakai kecap, itu kan kurang nikmat ya bunda. Jadi ya seperti itulah bunda, kita mikir simpelnya untuk kehidupan orang lain gitu. Oke bunda, ini jadinya saya ngalor ngidul nggak karuan ya bunda. Nah seperti itulah bunda cara saya mengatur waktu antara kerjaan kantor sama kerjaan rumah ya bunda, yang udah saya lewatin, yang udah saya kerjain bertahun-tahun bunda, sampai alhamdulillah detik ini. Oke, ini saya sudah selesai lipat-lipat baju. Lanjut ini saya mau ngerendam ngerendam baju kotor bunda. Jadi nanti sambil belajarin anak ini sambil nyuci baju. Nah ini ada cucian piring 2 biji bunda, piring tadi bekas makan malam ini bunda, sekalian aja nih tak cuci. Daripada cuman duduk-duduk nggak ada kerjaan, anak belum mau diajak belajar bunda, ya kayak gitulah bunda. Buat ngilangin lemak yang tadi habis makan bunda. Oke bunda, saya akhiri dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video saya yang cukup sederhana ini bisa menghibur bunda-bunda semua dan juga bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.